Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid kelas 4 SD Islam di Ponegoro, Surakarta? Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan tema Feelings and Emotions. Maksudnya adalah gimana kita mengungkapkan perasaan kita dalam bahasa Inggris. Ada feelings dan emotion apa aja sih di dalam bahasa Inggris? Yuk kita pelajari. Alright, sekarang kita akan belajar reading ya, look and read ini temanya. Jadi gini, ada Pam's mother buy ice cream for the children. Jadi si ibunya Pam itu nama orang ya, beliin es krim buat anak-anak nih, ada banyak anak-anak. Terus ada kejadian apa aja sih pas dibeliin es krim? Yuk kita lihat ya satu-satu. Nah ini, Miss Tami akan bacain, terus nanti kalian repeat after me ya. Why are you worried, Peter? Why are you worried, Peter? Kok kamu khawatir kenapa, Peter? Artinya. Terus Peternya jawab, because I can't find my phone. Because I can't find my phone. Jadi si Peternya ini khawatir karena dia nggak nemu HP-nya di kantong, kayak gitu loh ceritanya. Jangan HP-nya jatuh atau dicuri orang, jadi dia khawatir. Next ya, repeat after me masih sama ya. I'm happy, Mom. I'm happy, Mom. Aku seneng loh, Bu, kayak gitu artinya. Terus ibunya juga balas, I'm happy too. I'm happy too. Ibu juga bahagia. Tuh itu artinya juga. Next, percakapan yang berikutnya. Repeat after me ya. Why are you sad, Tom? Why are you sad, Tom? Kok kamu sedih kenapa, Tom? I'm not sad. I feel tired. I'm not sad. I feel tired. Aku nggak sedih kok, aku tuh cuman capek aja, katanya Tom. Terus tiba-tiba ada sebelahnya nih, tiba-tiba ngomong, I don't feel tired. Kalau aku, I don't feel tired. Repeat after me, please. I don't feel tired. Nah, artinya aku nggak lelah loh, kok kamu bisa kelelahan tuh, maksudnya lebih heran kayak gitu. Oke, jadi apa sih yang kita pelajari dari percakapan ini? Nah, kita akan masuk ke materi yang di bawahnya ini, yang di kotak ini. Nah, to talk about feelings, we say I'm. Kalau kita mau nunjukin feeling atau perasaan kita, itu kita bisa mulai dengan kata I'm, saya. Atau I'm not, kalau saya tidak. Atau pakai kata I feel, atau I don't feel. Saya merasa atau saya tidak merasa. Contohnya nih ya, kalau saya tadi tidak merasa, yang ini nih ada contohnya. I don't feel tired, saya tidak merasa lelah. Tapi waktu Tom bilang, I'm not sad, aku gak sedih kok, I feel tired, aku merasa kelelahan. Jadi bisa semua ya, ini keempatnya ya. I am, I'm not, I feel, sama I don't feel. Empat-empatnya itu biasanya kita pakai untuk mengawali kalimat untuk menunjukkan feelings atau perasaan. Nih contohnya, I'm happy, I'm not sad, I feel tired, I don't feel worried. Kayak gitu ya. Keempat kata ini untuk mengawali suatu kalimat. Tapi kalau ada kata not-nya, ingat ya, yang I'm not sama I don't itu kan do not ya. Ada not-nya, itu menunjukkan negatif. Jadi saya tidak, artinya ada kata tidaknya. Kalau kalian nggak mau pakai tidak, berarti yang kalimat yang positif ya, yang cuman yang I am atau yang I feel. Next, to say we feel the same, we add to the end of a sentence. Nah, kalau kamu merasakan hal yang sama, itu tinggal kamu ulangin aja kalimatnya, terus ditambah kata to di terakhirnya, kayak gitu. I'm excited to, I feel surprised to. Nah, di contoh juga ada nih, I'm happy to. Nih, saya juga merasa bahagia, saya juga merasa senang. Jadi tinggal tambah kata to kalau mau mengekspresikan saya juga merasakan hal yang sama. Next, kita juga ada why dan because.
To talk about the reason of our feelings, untuk menunjukkan alasan dari perasaan kita. Kalau kita mau tanya, kita pakai kata why. Tapi kalau kita mau jawab setelah ditanya orang, kita pakai because yang artinya karena. Why are you worried? Kenapa kamu khawatir? Kan why ya. Why kan tadi artinya mengapa, untuk bertanya. Nah, jawabannya untuk answer itu pakai because. Because I can't find my phone. Kenapa saya khawatir? Kamu khawatir? Jawabannya karena aku tidak nemuin HP aku. Kayak gitu. Gitu ya, gampang banget sih kalau ini. Look at the pictures, write questions and answer. Use why, because, and the words in the bracket. Jadi caranya kalau mau tanya jangan lupa pakai why. Terus begitu jawab pakai because. Jadi ini kalau nomor kayak soal nomor 1 ya, why is she hiding? Kenapa dia bersembunyi? Ini kan berarti yang di soal adalah soal yang ask kan, yang bertanya. Berarti kita jawab pakai yang answer. Nah, jawabannya berarti caranya pakai because. Because she is. Kenapa she is? Nah, ini pertanyaannya. She is. Masukinlah kata yang ada di dalam kurung. She is scared. Atau ini kita kerjain sama-sama aja deh. Coba nomor 2 ya. Nomor 2 nggak ada pertanyaannya nih, tapi ada jawabannya. Because she has nothing to do. Berarti kalau mau tanya kita pakai why. Very good. Why? Why is she bored? Kenapa dia bosan? Because she has nothing to do. Karena dia nggak ngapa-ngapain, jadi bosan. Number 3, ada soalnya? Oh, nggak ada. Ada because, ada jawabannya? Ada. Ini jawabannya. Because he can't find his phone. So, di sini kita bertanya. Kalau bertanya, kita pakai why. Why he can't find his phone? Berarti, why is he? Kata yang ada di dalam kurung dimasukin deh. Why is he worried? Kenapa dia khawatir? Karena dia tidak bisa nemukan HP-nya. Nomor terakhir, nggak ada soal, nggak ada jawabannya. Berarti kita harus buat sendiri. Di sini ada buat part soal ya katanya ya, surprise-nya ya. Berarti kalau kita buat soal, ini jawaban juga bisa sih. Why is he? Masukin kata yang di dalam kurung, surprise. Kenapa dia terkejut? Surprised. Nah, misalnya ini di gambar ini kelihatan sih ada tiba-tiba muncullah kelinci. Jadi bisa kita jawab because there is a rabbit comes from the hat. Karena tiba-tiba ada kelinci yang keluar dari hat dari topi. Nah, ini dari topinya ini. Jadi dia kaget kayak gitu.